Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Bagaimana puasanya? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kembali lagi ke Jejak-Jejak Islam Virtual Field Trip dengan judul Mesir Negeri Seribu Menara. Anak-anak, apa yang pertama kali ada di benak kalian ketika mendengar nama Mesir? Firaun? Piramida? Kisah perjuangan Nabi Musa yang tongkatnya menjadi ular, atau pemain sepak bola Muhammad Salah? Mesir adalah negara maju di benua Afrika. Secara geografis berbatasan dengan Libya di sebelah barat, kemudian dengan Sudan di sebelah selatan, dengan jalur Gaza dan Israel sebelah utara sampai ke timur, dan juga berbatasan dengan perairan, yaitu Laut Tengah di sebelah utara dan Laut Merah di sebelah timur. Negara Mesir adalah negara yang tertua di dunia. Kisaran usia negaranya sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Selama 3.000 tahun, Mesir dipimpin oleh Raja Firaun, sekitar 30 dinasti atau pemerintahan yang berjumlah 140 Firaun yang berkuasa dari tahun ke tahun. Mesir tidak hanya dijuluki sebagai negeri piramida, tetapi Mesir juga dijuluki sebagai negeri seribu menara. Kenapa? Karena di ibu kota Mesir, yaitu Kairo, terdapat banyak sekali masjid-masjid yang berdiri di sana, yang berdiri dari tahun ke tahun sesuai pemerintahan atau dinastinya. Mesir telah melalui beragam daulah besar selama ratusan tahun lamanya. Di antara peninggalan yang paling bersejarah adalah masjid. Ya, masjid dahulu tidak hanya digunakan sebagai tempat untuk ibadah saja, tetapi masjid juga digunakan sebagai tempat menuntut ilmu, sehingga melahirkan para ulama, cendekiawan muslim, bahkan penyair. Di sana banyak sekali masjid yang berdiri. Di antaranya masjid yang tertua yang kita kenal adalah Masjid Amr bin As atau Masjid Amr bin As. Masjid-masjid di sana banyak sekali. Di antaranya adalah Masjid Ali Pasha yang didirikan pada pemerintahan Ali Pasha tahun 1830 Masehi. Kemudian Masjid Sayyidina Husain yang konon katanya di sekitar komplek masjid terdapat makam cucu Rasulullah bernama Sayyidina Husain. Disusul dengan masjid-masjid yang lain, yaitu Masjid Hakim bi Amrillah dan Masjid Al-Azhar yang didirikan pada zaman Daulah Fatimiyah. Kemudian ada juga Masjid Ibnu Tulun yang didirikan pada pemerintahan Ibnu Tulun. Dan masjid yang paling pertama kali berdiri di Mesir dan sekaligus pertama di benua Afrika adalah Masjid Amr bin As. Mister akan menceritakan sejarah singkat tentang berdirinya Masjid Amr bin As. Suatu ketika, Gubernur Mesir bernama Amr bin As ingin mendirikan masjid, tapi tanah dan lokasi masjid yang akan didirikan ada gubuk, ada rumah milik Yahudi. Dipanggillah Yahudi itu, kemudian ditanya, "Yahudi, itu rumahmu ya?" "Betul, Gubernur." "Saya ingin mendirikan sebuah masjid." "Ya, tapi kan ada rumah saya, Pak." "Saya bayar rumah kamu." "Tidak mau, Pak," kata Yahudi. "Saya bayar 2 kali lipat." "Tidak mau, Pak, itu rumah saya satu-satunya." "Sudah, saya ganti rugi." "Ya, Pak, namanya ganti rugi. Saya takut diganti tapi tetap rugi." Mangkal si Yahudi, dibongkar paksanya rumah Yahudi oleh Amr bin As melalui petugas untuk menggusur rumah Yahudi. Menangislah Yahudi, meneteskan air mata di sudut kehidupan. Di dalam hatinya begini, jadi umat minoritas, saya Yahudi sudah jatuh tertimpa tangga, rumah yang satu-satunya diderek paksa oleh petugas. Lalu dalam hatinya dia berpikir, Amr bin As ini cuma seorang gubernur, di atasnya masih ada khalifah, ada presiden. Saya mau menuntut keadilan kepada khalifah. Pergilah si Yahudi ini ke Madinah, ingin bertemu dengan Umar bin Khattab. Berhari demi hari, di tengah jalan dia berpikir, ini pengaduan saya diterima tidak oleh Umar. Saya ini Yahudi, gubernurnya galak apalagi khalifahnya, tetapi dia tidak memperdulikan hal itu. Sesampainya di kota Madinah, dia melihat ada seorang laki-laki yang sedang tertidur di bawah pohon kurma. "Selamat siang, Pak." "Siang."
Bapak tahu Umar bin Khattab? Tahu. Istananya di mana, Pak? Istananya di atas lumpur. Di atas lumpur? Iya. Pakaian kebesarannya apa, Pak? Sutra? Bukan. Pakaian kebesaran Umar adalah malu dan takwa. Pengawalnya banyak, Pak. Banyak. Pengawalnya orang-orang lemah, orang-orang jompo, orang-orang tidak berdaya. Loh, kok gitu, Pak? Iya, itulah Umar. Pakaian kebesarnya malu dan takwa, pengawalnya orang-orang lemah tidak berdaya. Sekarang orangnya di mana, Pak? Di depan kamu. Jadi Bapak, iya, saya Umar. Ada apa? Begini, Pak. Saya jauh dari Mesir datang ke Madinah menghadap Bapak, ingin menuntut keadilan. Memangnya kenapa? Rumah saya yang satu-satunya itu digusur paksa oleh gubernur Bapak, Amr bin As. Saya tidak punya rumah lagi, Pak. Dipaksanya rumah kamu. Iya. Baik. Saudara Yahudi, kamu lihat itu tempat sampah, ada tulangnya. Ambil satu tulang unta, bawa kemari. Si Yahudi bingung. Pak, saya kesini menuntut keadilan. Kalau cuma tulang unta, di Mesir banyak, Pak. Sudah, ambil saja tulang itu, bawa kemari. Berangkatlah Yahudi, mengambil tulang unta, diberikan kepada Umar bin Khattab. Lalu, tulang itu dipegang oleh Umar bin Khattab. Umar mulai menghunus pedangnya, lalu membuat garis lurus di atas tulang unta itu. Rak. Selesai, diberikan kepada Yahudi. Saudara Yahudi, sekarang kamu pulang ke Mesir, sampaikan salamku kepada Amr bin As, berikan tulang ini. Yahudi langsung mengiyakan dan pergi ke Mesir, langsung menghadap Amr bin As. Lapor, Pak Gubernur, ada apa Yahudi? Saya dari pusat. Loh, kamu dari Madinah? Iya. Ngapain kamu ke sana? Saya menuntut keadilan. Ada salam dari Khalifah. Ini, Pak, tulang. Diambil tulang oleh Amr bin As. Dilihat oleh Amr bin As ada garis lurus di atas tulang itu. Bergetar badannya Amr bin As, bercucuran keringat. Langsung itu rumahnya Yahudi didirikan kembali, yang tadinya roboh, dirobohkan, didirikan kembali. Yahudi makin bingung. Ada gubernur dapat tulang, gemeteran. Lalu Yahudi bertanya kepada Amr bin As, sebetulnya apa Pak yang terjadi? Kenapa Bapak memegang tulang, gemeteran? Kemudian Amr bin As berkata, kau tidak tahu, sesungguhnya tulang ini punya pesan secara simbolis. Seakan-akan Umar berkata kepadaku, wahai Amr bin As, jangan mentang-mentang berkuasa kau berbuat seenaknya. Berlaku lurus dan adillah kamu, sebagaimana lurusnya garis yang ada di atas tulang ini. Kalau kau tidak berlaku adil, kalau kau tidak berlaku lurus, aku sendiri yang akan meluruskanmu dengan pedangku. Coba, siapa yang tidak gemetar mendapat pesan dari Khalifah Umar? Kata Yahudi, oh jadi Islam itu adil ya Pak? Adil, padahal saya minoritas Yahudi. Iya, saya menang Pak, menang kamu. Jadi begini saja Pak, bagaimana? Kata Yahudi, sudah itu rumah saya dan tanah-tanahnya, ambil aja. Bapak mau dirikan masjid, silahkan dirikan. Saya ikhlas Pak melihat keadilan dalam Islam. Bukan cuma itu Pak, Bapak dengarkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya masuk Islam Pak. Kita mendengarnya saja sangat terharu. Begitulah keadilan dalam Islam. Ada wakaf, ada tanah, ada rumah Yahudi di dalam kawasan atau di dalam pondasi Masjid Amr bin As yang sekarang berdiri pada tahun 641 Masehi. Itulah sejarah dari setiap tahun ke tahun di negeri Mesir. Setiap pemerintahan, setiap daulah pasti mendirikan masjid. Apalagi disebut negeri tertua, ya. Sekian banyak masjid pasti ada minimal 2-3 menara. Disitulah kenapa Mesir dijuluki sebagai negeri 1000 menara, terutama pada ibu kotanya Kairo. Itu saja yang dapat Mister sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.